Ya, video penganiayaan siswa SMPN 3 Doko Blitar tersebut tersebar dan juga viral di media sosial. Inilah perundungan yang dilakukan para siswa SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kasus dugaan bullying pada mahasiswa Universitas Udayana. Usai dirawat sepekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, seorang siswa korban perundungan meninggal dunia. Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana, tempat di mana ngobrol santai mengenai kesehatan. Saya Tasya, saya senang sekali untuk menemani Sobat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai bullying. Dan tema podcast kita yaitu adalah Stop Bullying, Empati Mulai Dari Sekarang. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kita yang akan membahas topik kita hari ini, yaitu dengan psikolog Agnes di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo Ibu, boleh disapa Bu untuk sahabat Indrayana di rumah? Halo sahabat Indrayana di rumah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Iya, Bu, ngomong-ngomongin bullying, sebetulnya apa sih Bu yang dimaksud dengan bullying itu? Oke, nah kalau bullying itu sendiri atau kalau di Indonesia namanya perundungan, itu banyak ya definisinya, tapi secara garis besar ada satu tokoh yang membahas sejak awal bullying ini, disebutkan bahwa bullying itu adalah tindakan kekerasan atau agresif yang dengan sengaja untuk melukai atau menyakiti seseorang atau kelompok, kemudian itu memberikan dampak yang buruk pada korbannya. Jadi kalau bisa di-highlight sebenarnya ada tiga kriteria dari definisi yang disebutkan oleh para pakar tentang bullying itu, membedakan bullying itu dengan tindakan mungkin tidak menyenangkan lainnya. Yang pertama, dia itu dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti orang lain, kemudian itu dilakukan berulang kali. Jadi kalau cuma satu kali itu belum bisa disebut bullying gitu. Dan yang ketiga itu adalah ada ketimpangan atau perbedaan kekuatan. Jadi ada power gap antara pelaku dengan si korbannya, seperti itu. Dan bentuknya kalau secara umum itu ada yang bullying secara fisik, ada yang secara psikis, ada yang secara relasi, dan juga sekarang berkembang cyberbullying gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak komentar-komentar negatif, kemudian juga menyebarkan informasi pribadi seseorang di media sosial, seperti itu kalau cyberbullyingnya. Bullying itu sangat baik digambarkan oleh visualisasi seperti ini gitu. Nah, jadi dalam bullying itu sendiri ada pembuli, kemudian ada korbannya, kemudian sebenarnya yang ingin diperbanyak itu adalah saksi. Nah, saksi ini ada yang bystander tapi dia memilih tidak menyampaikan apapun gitu. Tapi ada juga bystander yang sudah seperti defender. Jadi dia bisa ikut membela temannya atau seseorang yang dilihat diperlakukan secara tidak menyenangkan tadi gitu. Nah, yang paling banyak sebenarnya penting kita membuat orang lain yang jadi saksi ini juga bersuara seperti itu. Ada juga yang namanya reinforcer gitu. Jadi dia yang kayak menyemangati si pelaku ini tuh makin melakukan tindakan kekerasan tuh pada pelaku, seperti itu. Berarti ada orang-orangnya gitu ya Bu ya? Iya, jadi itu sebenarnya ya satu komponen ya. Nah Bu, mengapa bullying bisa terjadi di lingkungan sekolah nih Dok? Bu, bahkan di dunia maya yang seperti tadi cyberbullying itu. Kalau dibilang apa penyebabnya, mungkin banyak ya, jadi banyak sekali. Namun saya melihat bahwa banyak dari kita masih melihat bullying itu atau tindakan-tindakan mengejek dan lain-lain yang tadi itu ya beberapa bentuk itu sebagai suatu yang sepele, jadi membiarkan. Awalnya mungkin cuma dilakukan satu kali, tapi karena pembiaran itu bisa berkembang
itu bisa perilaku yang tidak menyenangkan yang tadinya dilakukan dalam konteks bercanda berkembang menjadi bullying gitu. Jadi karena bercanda-bercanda itu termasuk jadi lama-lama bullying juga ya Bu ya anaknya ya. Iya, dan kalau dibilang kalau berdasarkan riset sebenarnya penyebab bullying itu kan banyak. Itu pertama ya karena pertemanan itu sendiri, kadang-kadang ada permusuhan atau ada dendam atau kadang juga ada perasaan sebenarnya kurang percaya diri dari pelaku yang membuat dia ingin mencari perhatian dengan melakukan perilaku seperti itu gitu. Dan ada juga karena sekarang kita hidup di era digital ya, jadi pengaruh dari tayangan-tayangan kekerasan itu juga bisa menyebabkan atau mendorong seseorang melakukan bullying. Bullying juga ya Bu ya. Nah Bu, faktor-faktor apa aja sih Bu yang biasa membuat seseorang menjadi pelaku bullying Bu? Oke. Apakah faktor orang tua juga dari kehidupan lingkungan rumah juga bisa nggak tuh? Iya, jadi menariknya dari sebuah systematic review itu menyebutkan memang ada banyak faktor gitu ya, baik di diri orang tersebut, kemudian lingkungan di sini itu teman, keluarga, sekolah itu berpengaruh. Tapi hal yang menarik menurut saya adalah ternyata berdasarkan riset, anak yang mengalami trauma sebelumnya itu resikonya lebih besar menjadi pelaku maupun korban bullying gitu. Jadi kalau tadi kita bicara tentang temuan menariknya itu, namun kalau bicara tadi ya faktor internal, kemudian juga keluarga, sekolah juga itu banyak ya. Jadi misalnya seperti anak itu tidak punya mekanisme regulasi emosi yang baik, atau dia punya faktor-faktor psikologis yang lain ya yang membuat dia jadi melakukan agresivitas dalam bentuk bullying tadi. Atau juga tadi kondisi pengasuhan di rumah yang kurang harmonis, kekerasan yang pernah dia alami atau pernah dia lihat di rumah, faktor sekolah kurang suportif, tidak ada aturan yang jelas di sekolah, dukungan atau bentuk pertemanan di sekolah yang juga syarat dengan kekerasan, kurang pengawasan dari guru atau kurang peka juga ya. Jadi itu bisa menyebabkan, maksudnya itu bisa jadi faktor resiko seseorang bisa menjadi Pelaku ya Bu ya. Nah Bu, apa sih tanda-tanda seseorang sedang mengalami bullying tapi mungkin tidak berani bercerita? Sebenarnya kalau dilihat dari secara umum sudah pasti tandanya adalah ada perubahan perilaku. Jadi entah itu dia di dalam internal si orang tersebut atau yang dia tampilkan keluar gitu. Misalnya perubahan perilaku ini tadinya dia jarang menangis atau jarang murung dan lain-lain, tiba-tiba sekarang jadi murung. Tadinya dia rajin, semangat sekolah, tiba-tiba nggak mau sekolah gitu tanpa dia memberitahukan alasannya gitu. Terus dia jadi lebih sering nggak mau sekolah, pura-pura sakit. Jadi ada banyak yang pasti itu terlihat dari perubahan perilaku anak, dan orang tua, guru itu perlu peka melihat itu gitu ya, menyadari perubahan perilaku itu. Bu, apa sih dampak jangka pendek dan jangka panjang yang dialami korban bullying ini Bu? Kalau bisa dibagi sebenarnya dampak dari, saya mungkin tidak membaginya menjadi jangka pendek atau jangka panjang ya, tapi biasanya dampak dari perundungan itu bisa dilihat dari fisik, emosi dan sosialnya. Misalnya itu tadi ya gangguan tidur, dia jadi mungkin kurang makan, maksudnya nafsu makan berkurang, kemudian dia memilih tidak mau sekolah dan implikasinya otomatis prestasi akademik di sekolahnya juga menurun gitu. Kemudian berdasarkan riset longitudinal, artinya yang memantau perkembangan seorang anak dari beberapa tahun seperti itu, ditemukan bahwa
perundungan itu atau bullying itu berkaitan sangat erat dengan gangguan-gangguan psikologis lainnya, misalnya depresi, kecemasan, kesepian, perasaan rendah diri, seperti itu. Bahkan korban perundungan itu seringkali berdasarkan riset rentan menjadi pelaku di kemudian hari gitu. Jadi perlu memang ini ditangani dengan serius ya Mbak ya. Nah Bu, menurut Ibu nih Bu, peran siapa sih yang paling penting dalam mencegah bullying di sekolah atau di lingkungan sekitar sosial? Oke, kalau berdasarkan kerangka ekologikal bahwa anak itu kan tidak berdiri sendiri di lingkungannya, tidak seorang diri gitu. Artinya kalau ditanya lebih penting, semuanya penting gitu. Jadi kalau dalam penanganan bullying itu yang ditekankan adalah kolaborasi holistik, baik dari sekolah, guru, kemudian juga orang tua dan teman-teman sekitarnya gitu ya. Jadi kalau di riset terkini sih disebutkan bahwa strategi paling efektif untuk menangani atau mencegah perundungan ini adalah kolaborasi holistik gitu ya. Kolaborasi holistik ya Bu ya. Betul. Nah Bu, bagaimana sih Bu strategi efektif untuk menghentikan budaya bullying di lingkungan sekolah dan apa yang harus dilakukan korban bullying? Tadi menjawab seperti pertanyaan sebelumnya, artinya kan kolaborasi holistik ya. Jadi perlu kerjasama antara sekolah, guru, murid, dan juga orang tua gitu. Dan kalau bisa dibagi mungkin yang penting adalah pertama yang perlu dilakukan oleh sekolah itu adalah membuat struktur yang jelas gitu. Struktur yang jelas itu artinya aturan-aturan atau advokasi anti perundungan itu perlu dijelaskan. Baru-baru ini saya melihat bahwa beberapa sekolah di Jakarta sudah mulai memasukkan semacam seminar atau workshop mengenai atau sosialisasi anti bullying itu pada agenda orientasi masuk sekolah khusus untuk SMP, bahkan di level SD juga sudah ada gitu ya. Jadi perlu ada aturan yang jelas mengenai anti perundungan ini, kemudian juga nanti ada sanksi-sanksi yang jelas ya penegakannya bagaimana, kemudian mekanisme pelaporan yang nyaman sehingga korban juga berani melapor atau saksi berani melapor, dan juga kemampuan ya. Jadi menurut saya yang penting juga adalah bagaimana sekolah itu membangun kemampuan perspektif taking gitu ya. Tadi kalau tagline-nya adalah empati dari sekarang. Jadi perspektif taking itu adalah kemampuan yang perlu dimiliki anak, bagaimana dia bisa melihat dari perspektif orang lain gitu. Oh, kalau aku kayak gini itu bakal sakit ya gitu. Jadi dia itu bisa jadi lebih empati, melakukan banyak kindness ya, kebaikan-kebaikan, perilaku prososial ke teman-temannya, dan juga menurut saya memberdayakan bystander gitu. Jadi kalau berdasarkan riset 80% kasus perundungan itu sebenarnya bisa dicegah ketika orang sekitarnya itu tuh ikut membantu untuk melaporkan. Jadi yang bystander ini memang jadi potensi ya untuk bisa diberdayakan. Jadi bagaimana perubahan sekolah itu memandang apa yang salah di anak ini menjadi apa sebenarnya yang terjadi pada anak ini. Jadi kita menyadari betul bahwa bisa jadi ada hal-hal yang tadi traumatis ya pada setiap siswa yang membuat dia punya potensi menjadi korban maupun pelaku. Dan ketika sekolah punya pendekatan ini dan cara berpikir serta budaya yang sangat memperhatikan bahwa anak yang mengalami trauma itu rentan menjadi pelaku dan juga korban, guru, staf, dan lain-lain itu jadi lebih berempati ke mereka gitu. Jadi tidak hanya membantu korban, tapi bisa memutus siklus trauma yang tadinya dia punya pengalaman kekerasan sehingga dia melakukan agresi dan kemudian bullying, itu bisa jadi
diputus rantainya gitu, diputus siklusnya seperti itu. Apa sih Bu pesan untuk masyarakat nih mengenai topik kita hari ini tentang bullying? Saya ingin mengajak masyarakat untuk melihat bullying dan atau perundungan ini menjadi sesuatu yang serius, bukan sepele, bukan sebuah candaan. Karena sebenarnya perundungan ini bisa masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mencegah tentu menjadi lebih mudah dan lebih baik daripada kita menangani ketika itu sudah terjadi. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa terhindar menjadi pelaku maupun menjadi korban dengan memberikan mereka cara-cara social skill, perspective taking, mengajak mereka untuk bisa berempati dan bagaimana cara berteman yang baik gitu. Dan dimulai dari rumah dan juga sekolah seperti itu. Dan saya juga mendorong untuk itu tadi memberdayakan bystander karena itu penting. Baik Bu. Wah, banyak banget ya Bu yang bisa kita pelajari di podcast kita hari ini ya Bu, yang mengenai bullying ini ya. Nah, kita juga jadi tahu kalau bullying itu ternyata bukan cuma fisik atau kata-kata doang ya Bu, tapi ada faktor-faktor lainnya ya. Seperti empati dan kepedulian itu juga harus penting ya Bu, menjadi faktor untuk kita menghentikan bullying tersebut ya Bu ya. Nah, terima kasih nih untuk Ibu Agnes untuk menyempatkan diri untuk di podcast kita hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi sahabat Indrayana di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kita hari ini. Dan kalau ingin berkonsultasi dengan Ibu Agnes, bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp center di bawah sini atau di description box. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Tasya dan Ibu Agnes pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana.